Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Ferry Julidin, merupakan calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran itu sendiri, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Lalu, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Kemudian, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid, yang mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Lalu, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, profil belajar murid. Di antara profil belajar murid ada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, lalu mengidentifikasi pengetahuan awalnya. Kemudian mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Lalu berbicara dengan guru murid sebelumnya. Lalu membaca raport murid di kelas sebelumnya dan tentu menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Kemudian strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk melakukan diferensiasi tersebut, bisa menggunakan salah satunya atau gabungan dari ketiganya. Yang pertama, diferensiasi konten. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Lalu, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu ada, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Lalu, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.